People, ketemu lagi bersama saya Yolanda di Explore Lorong Wisata Makassar. Di episode kali ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan di lorong wisata yang ada di Kecamatan Manggala, Kelurahan Nevermind alias Tamangapa, tepatnya di lorong wisata Eli. Seperti apa keseruan kita hari ini? Jangan kemana-mana, let's go! Rosita Green Garden adalah salah satu lorong wisata yang berada di wilayah Kecamatan Manggala, tepatnya di Jalan Tamangapa Raya, Kompleks Guru SMA 10, Kelurahan Tamangapa, Kota Makassar. Nama lain dari lorong ini adalah Lorong Eli. Namanya cukup unik, hampir mirip dengan nama perempuan Indonesia. Tapi, tahukah Anda dari mana asal-muasal penamaan Lorong Eli atau Rosita Green Garden? Nama Eli diadopsi dari nama sebuah kota katedral di Cambridgeshire, Inggris. Filosofinya, Longwis Rosita Green Garden atau Eli bisa hijau dan asri seperti di Eli, Inggris. Jika melihat sekilas, Lorong Eli sama seperti lorong wisata lainnya di Kota Makassar. Yang membedakan program-program pemberdayaan masyarakatnya. Lorong ini tidak hanya memperlihatkan berbagai keindahan dan karya seni mural yang indah, namun juga menjadi salah satu sentra pembinaan dan pelatihan pembuatan lampu PVC yang hasilnya nanti akan menjadi kerajinan tangan para warga sekitar. Pembinaan keterampilan itu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Selain untuk mengurangi sampah plastik, pelatihan pembuatan lampu PVC ini juga bertujuan untuk menambah pemasukan warga. Sama seperti namanya, Lorong Rosita Green Garden menggunakan konsep green economy. Ekosistem alam seperti beragam tumbuh-tumbuhan sangat dijaga di lorong ini. Celebrate People masih di Explore Lorong Wisata Makassar bersama saya Yolanda. Dan saya tidak sendiri lagi, ada Ibu cantik, Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Kita sapa dulu. Hai. Shalom Ibu, Shalom, Nilma Palamba. Selamat pagi menjelang siang. Aduh, saya jujur iri banget karena Ibu dari zaman di Dukcapil sampai sekarang tetap oke. Ibu tetap sehat? eksis ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Gimana? Luar biasa long wish-nya hari ini. Cuaca mendukung karena dia tahu Ibu Kadisnaker mau hadir di sini. Luar biasa. Ibu, gimana tanggapan Ibu pas pertama kali datang di Lorong Eli ini? Iya. Sambil jalan, Bu. Green Garden Eli. Iya. Ini kunjungan kami ke berapa kalinya karena memang kami mengagendakan setiap bulan harus turun ke long wish untuk memastikan pelayanan ataupun aktivitas warga di lorong berjalan dengan baik. Oke. Dan tentunya Disnaker dalam hal ini mensupport terkait dengan pelayanan AK1. Oke. AK1 itu dulu namanya kartu kuning. Kartu kuning. Ya. Kalau di lapangan bola pelanggaran tuh, Bu. Benar. Kartu kuning kan orang menganggur. Oh, SOS. gitu. SOS. Iya. Artinya ini butuh kerja. Oke. Nah, kartu Celebrate kuning. People, Ibu ini kan Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Bentuk atau upaya apa sih yang diberikan untuk mensupport lorong ini, Bu? Ya, jadi selain kami mengidentifikasi, mencari warga yang ingin mencari pekerjaan untuk memberi pelayanan kartu kuning, karena kartu kuning ini adalah salah satu persyaratan untuk masuk ke perusahaan sektor formal, untuk perusahaan. Harapannya untuk lorong-lorong wisata yang ada di Makassar, khususnya lorong yang Ibu kunjungi saat ini. Iya, tentunya harapan kita semua ya sebagai pemerintah, kemudian sebagai warga punya harapan yang sama. Jangan sampai program ini tidak berkelanjutan. Kita berharap ini adalah sustainable. Karena kita tahu lorong wisata ini adalah suatu lorong yang terintegrasi. Terintegrasi sehingga seluruh OPD juga harus kompak. Jadi misalnya Disnaker masuk dengan pelatihan. Kemudian Dinas Koperasi apa? Kemudian di PTSP-nya apa, kemudian di perdagangannya apa, kesehatannya apa, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Disnaker datang dengan skill training, kemudian Dinas Koperasi bisa memberi bantuan usaha kepada kelompok melalui permodalan. Kemudian Naker perdagangan masuk dengan packaging. Packaging dari suatu produk itu, ya. Kemudian masuklah Dinas Kesehatan dengan NIB, Dinas
perizinan dengan nomor induk berusaha, kemudian masuk dinas kesehatan dengan PIRT. Nah itu kan cycle berputar, jadi semua tidak ada yang lepas. Pokoknya komplit satu Komplit, itu ya, iya. gabungan dinas-dinas yang Kemudian masuklah lingkungan hidup dengan pengelolaan sampah. Ya, misalnya bank-bank sampah, Iya. bagaimana maggot bisa dikembangkan di lorong dan seterusnya, nggak ada yang bisa lepas. Semua punya peran. Kayaknya semua terkait nih Bu Semua ya? terkait, semua terintegrasi. Ya. Baik. Luar biasa program lorong wisata yang Saya- sudah jadi ikon. Semangatnya Ibu Nil Mapalama Iya. dari dulu kayaknya nggak pernah pudar. Bu, terima kasih Terima buat kasih. waktunya. Ya. Semoga Ibu bisa memberikan manfaat juga untuk masyarakat yang Ibu kunjungi Ya. dimanapun itu, yang lorong-lorong yang ada di Makassar. Semoga sukses terus Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Tim Salabes Ibu. TV. Iya. Yola. Green Garden di lorong wisata ini memiliki banyak sekali jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman herbal, hingga buah-buahan. Dari 7 lorong wisata yang ada di Kelurahan Tamangapa, Lorong Eli merupakan salah satu lorong yang unggul akan Green Garden-nya. Lahan seluas 12 kali 13 meter untuk Green Garden di lorong wisata Eli ini merupakan lahan milik warga setempat. Tanaman-tanaman yang dihasilkan dari kebun ini tidak ia perjualbelikan, melainkan diberikan secara cuma-cuma untuk kebutuhan warga lorong. Oke, Celebes People, saat ini saya sudah bersama dengan Iya, Ketua Dewan Lorong Iya, Eli, ada Eli. Ibu Ibu Rosni. Iya. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja. Ibu, wah ini ternyata beliau ini Iya. pensiunan guru, Guru. salah satu sekolah yang ada dekat sini. Dan sekarang pas udah udah Sudah pensiun. pensiun dipilih jadi RT. Oke, habis itu Selesai RT, kebetulan ada Mhm. Kebetulan ada lorong garden. Mm-mm. Iya, jadi kita langsung Ini yang pengen bikin lorong garden ini atau green garden ini siapa, Bu? saya sendiri. Ih, keren. Iya. Pantas ditunjuk jadi Dewan Lorong, Bu ya. Wah. Ini dari tahun berapa nih kalau boleh tahu? Ibu silakan di sini dong. Dari tahun 2019. 3 tahun lah ya. Iya, 2019. Oke, gimana responnya tetangga-tetangga yang di sini pas ada green garden ini? Iya, kita kan tadinya KBT 24 orang saya punya Kelompok warga wanita tuh. tani, Iya. ha-ha. Akhirnya kita belajar bertani. Jadi kalau boleh tahu tanahnya ini tanah siapa, lahannya ini? Tanahnya saya Pribadi. pribadi. Tapi kita Memanggil manfaatkan, tetangga, iya, mengajak tetangga-tetangga yang ada di sini Kita- untuk sama-sama berdaya, iya. sama-sama bertani, yaitu di KWT ya. Iya, KBT Rosita. Oke, apa yang paling Ibu suka dari tempat ini? Yang paling Tanamannya. keren ya? Iya, tanamannya. Tanamannya, iya. Karena semua di sini tanaman sudah ada kayaknya. Terakhir harapannya Bu untuk green garden di masa yang akan datang. Ya, saya minta supaya kita lanjut terus supaya ada bantuan dari pemerintah. Bantuan berupa apa tuh Bu? berupa tanaman atau Oke, bibit tanaman bibit ya. tanaman, iya. Karena sudah ada sudah ada seperti pupuk sudah ada. Pupuk sudah aman. Sudah ada 300 karung. Wah, sudah ada. Oke, baik. Semoga pihak yang terkait mendengar dan kemudian Iya. memberikan bantuan, Bu. Sudah. Baik, terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih. Dengan adanya program lorong wisata ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Sejauh ini, pemerintah setempat bersama masyarakat juga kini tengah menggali potensi-potensi di lorong ini yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Bagaimana Celebes People perjalanan kita di Explore Lorong Wisata Makassar di Lorong Wisata Eli, tepatnya di Kecamatan Manggala, Kelurahan Tamangapa. Seru sekali bukan? Semoga setelah episode ini masih banyak lagi yang akan kita explore. Tetap saksikan kita di Explore Lorong Wisata Makassar hanya di Celebes TV, lokal lebih keren. Saya Maria Yolanda pamit beserta kru kerabat kerja yang bertugas. Dadah!